Indonesia. Bahas keutamaan haji dan juga pengaruhnya bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa keutamaan haji Pak Haji dan juga ada berapa pengaruh yang juga akan mempengaruhi seorang yang berhaji nih? Pak Kiai mungkin bisa langsung menjelaskan kepada pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadah haji Allah wajibkan melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kewajiban ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Orang yang melaksanakan ibadah haji, maka manfaatnya kembali kepada dia. Dan orang yang meninggalkan kewajiban haji, tidak mau melaksanakan ibadah haji, sementara dia ada istita'ah, ada kemampuan secara finansial, badannya sehat, dan tidak mau pergi haji, maka kesengsaraan akibat dari itu kembali kepada dirinya sendiri. Ketaatan seorang hamba tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah, dan kemaksiatan, kedurhakaan manusia tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Maka kalau ada orang yang memenuhi panggilan Allah, maka akan kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya kalau orang mengingkari maksiat akan kewajiban kepada Allah, maka kembali kepada dirinya sendiri. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam sebuah riwayat, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, bersama putranya Ismail alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, azin fil nasi bil haji, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk pergi haji. Berkata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, apakah suaraku sampai menyeru manusia untuk pergi haji ke Baitullah. Azin wa alayyal iblag, serulah dan aku yang akan menyampaikannya, kata Allah. Fasa'ida Ibrahim Khalilullah Jabal Abi Qubais. Maka naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ke sebuah gunung yang bernama Abu Qubais.
Disitulah beliau berseru, Ya ayyuhan nas, inna allaha qad amarakum bihajji hadzal bait liyusibakum bihil jannata wa yujirakum min azabin nari. Fahujju. Fa'ajabahu man kana fi aslabir rijali wa arhamil nisa'i labbaik Allahumma labbaik. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk pergi haji ke Baitullah, agar Allah memberi pahala kepada kalian berupa surga dan membebaskan kalian dari api neraka. Maka pergi hajilah kalian. Maka semua yang ada di sulbi laki-laki dan di rahim perempuan menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itulah asal kata dari labbaik, yaitu menjadi talbiyah yang sekarang populer. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kemudian sebelum kita bahas keutamaan dari haji, apa dasar daripada hadis di samping dasar daripada Al-Quran tadi sebagai dasar kewajiban haji? Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa haji baitillahil haram liman istata'a ila zalika sabila. Rasul bersabda, Islam itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama, bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Maka ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian pergi haji. Maka pergi hajilah kalian. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Rasul, Akulla amin ya Rasulullah, apakah pergi haji itu setiap tahun? Fasa kata, Nabi diam, tidak menjawab. Tanya lagi sahabat, Akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Nabi diam. Tanya lagi sahabat, Akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu dilaksanakan setiap tahun? Lalu Nabi menjawab, Lau kultuna lawajabat walam mastata'tum. Kalau aku mengatakan na'am iya, bahwa haji itu setiap tahun, maka menjadi dasar hukum bahwa haji itu setiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Allahu Akbar. Ini adalah rahmat Allah. Bahwa haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Dan itu pun bagi yang mampu, ada kemampuan secara finansial, dan badannya sehat, ada kendaraan, dan ada situasi yang aman. Ya. Allahu Akbar. Allah tidak wajibkan sebagaimana ibadah salat. Baik. Kalau orang salat diwajibkan kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang sehat, kepada orang sakit, dan itu kewajiban setiap hari, tapi ibadah haji hanya kewajiban sekali seumur hidup. Ya. Dan itu pun bagi yang mampu. Baik, tapi bicara tentang keutamaan haji ini, Pak Kiai, ada yang mengatakan bahwa bagaimana sih sebenarnya meniatkan, bagaimana sebenarnya memulai untuk melaksanakan ibadah haji di tengah-tengah jadwal keberangkatan yang memang waktu tunggunya itu sangat panjang begitu Pak Kiai. Misalnya sampai 19 tahun, ada yang sampai 25 tahun. Orang mengatakan, wah ini saya harus mulai daftarnya sekarang atau gimana sih sebenarnya gitu. Nah ini kadang masyarakat banyak yang bertanya begitu karena waktu tunggunya terlalu lama dan inginnya kan bisa cepat begitu, minimal ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah berangkat. Pak Kiai mungkin ada jawaban. Baik.
memang sudah menjadi fakta bahwa ibadah haji itu ada waiting list-nya yang sangat panjang. Itulah salah satu rahmat Allah. Bagaimana kalau seandainya haji itu setiap tahun? Ternyata haji hanya sekali seumur hidup. Dan itu pun secara fakta waiting list-nya sangat panjang. Karena haji itu ada kuotanya. Sehingga diatur ketika 9 Zulhijjah di tanah Arafah, wukuf itu mereka tidak berdesakan. Maka mengapa haji ada waiting list-nya? Karena diberikan kuota, karena berkumpul manusia orang-orang yang haji pada saat yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, jam yang sama, yaitu di Padang Arafah. Maka diberikanlah kuota, sehingga terjadilah waiting list yang sangat panjang. Ya. Dan itu adalah menjadi sebuah kenyataan. Pak Kiai, sebelum mohon maaf saya potong, sebelum ke niatnya Pak Kiai, bagaimana meniatkan untuk berangkatnya, kita coba untuk ke pendengar dulu ya Pak Kiai ya. Sudah ditunggu dua pendengar. Pak Sastra dulu di Lampung. Selamat pagi Pak Sastra. Halo Pak Sastra. Oke, Pak Sastra tidak bersuara ya. Kita ke Pak Budi dulu di Bali. Pak Budi, selamat pagi. Pro 3. Iya, selamat pagi Pak Budi. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Pak Kiai, ada yang saya mau tanyakan. Sekarang kan haji ini kan menunggu sampai bertahun-tahun, malah sampai ada yang 15 tahun. Nah dia niatnya sudah sudah kuat gitu. Ternyata dia usia tidak keburu dipanggil yang Maha Kuasa lah. Nah ternyata niatnya itu kan apalagi sampai 15 tahun itu dijadikan ba'dal atau gimana Pak Kiai? Karena kan dia niatnya sudah betul-betul full gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Budi di Bali. Ya, mungkin Pak Kiai bisa langsung menanggapi satu persatu pertanyaan dari pendengar kita, terutama soal bagaimana berangkat haji begitu ya. Ada juga yang tadi ini beberapa realita yang diceritakan juga oleh Pak Budi, misalnya sudah menabung ya, kemudian ternyata sebelum berangkat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau meninggal dunia. Nah, bagaimana ini Pak Kiai dengan niat-niat untuk berangkat haji, dan bagaimana sih meniatkan di tengah-tengah waktu tunggu yang cukup panjang ini Pak Kiai? Silakan. Baik. Sudah menjadi realitas bahwa ada waiting list, daftar tunggu yang sangat panjang, dan itu terjadi hampir bahkan di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Maka bagaimana kita menghadapinya? Tetap kita sebagai hamba Allah mesti memasang niat untuk pergi haji. Dengan cara apa? Mendaftar untuk mendapatkan porsi haji. Artinya di situ ada iktikad kuat bahwa kita sudah ingin menjadi hamba Allah, ingin berangkat ibadah haji. Maka setelah kita daftar, kita dapatkan porsi, kita tunggu sampai waktu nanti keberangkatannya. Itu saja, lalu kita pasrahkan kepada Allah. Walaupun itu waiting list panjang, ada doa agar mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mungkin suatu saat nanti ada penambahan kuota misalnya, atau keberangkatan dipercepat. Ada harapan-harapan seperti itu, tapi yang pasti di awal kita sudah niat kuat dan sudah mendaftar. Walaupun itu waiting list. Adapun nanti di perjalanan misalnya, qadarullah, Allah takdirkan dia tidak sampai pergi haji telah meninggal dunia, maka kita berhusnuzan kepada Allah. Insya Allah niatnya sampai. Allahu Akbar. Karena Allah Maha Rahman. Allah mengetahui niat seorang hamba. Ketika seorang hamba itu ingin melakukan kebaikan, ingin melaksanakan ibadah haji, karena realitasnya memang waiting listnya sangat panjang misalnya, dan dia sebelum berangkat sudah meninggal, maka kita berhusnuzan, mudah-mudahan Allah berikan pahala dia, walaupun dia tidak sampai melaksanakan ibadah haji. Walau dengan demikian, dapat pula dibadalkan seseorang untuk bisa dilaksanakan badalnya. Dan itu ada dasarnya
untuk membadalkan orang yang memang belum pergi haji, maka orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau dia memberikan amanat kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dengan niat untuk membadalkan orang tersebut, insya Allah pahalanya akan sampai kepadanya. Baik. Ya. Ada catatan dari 0852 121 3597 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Mau tanya apakah ada pengganti haji bagi yang tidak mampu untuk menunaikannya? Terima kasih. Silakan Pak, mungkin ada tanggapan. Baik. Pengganti haji, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji hanya bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Baik mampu secara fisik maupun mampu secara finansial. Dalam sebuah riwayat ada seseorang yang ingin pergi haji, namun qadarullah, Allah sudah mentakdirkan dia sebelum tercapai cita-citanya. Maka ditanyalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, maka dibadalkan orang itu, dan itu menjadi dasar untuk bisa dibadalkan orang itu. Itulah yang disebut dengan badal haji. Bagi orang yang memang tidak sanggup gitu, atau karena memang qadarullah sudah dipanggil oleh Allah, maka bisa dibadalkan haji. Dilaksanakan oleh orang yang sudah pergi haji atau diamanahkan oleh seseorang. Dan itu ada dasar hukumnya di dalam agama kita, yaitu membadalkan haji. Baik. Ya. Kali ini kita bicara tentang pengaruh Pak Haji. Setelah berangkat haji, kemudian apa sih sebenarnya pengaruh-pengaruh dari keberangkatan haji itu sendiri nih Pak Kiai? Pertama, haji itu memiliki fadilah. Bahwa haji itu yahdimu ma qablahu. Haji itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Allahu Akbar. Sebagaimana al-Islamu yahdimu ma kana qablahu, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Islam bisa menghapus kesalahan seseorang. Dia belum menjadi seorang muslim, lalu dia menjadi muslim, maka dengan keislamannya menghapus kesalahan sebelum dia masuk Islam. Begitupun hijrah bisa menghapuskan kesalahan. Begitupun haji dengan niat yang ikhlas, dengan pelaksanaan yang baik dan sempurna, kemudian dia jauhkan rafas, dia jauhkan fusuk, tidak berkata kotor, tidak berkata keji, dia lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, tata cara ibadah haji, maka dia kembali setelah melaksanakan ibadah haji, kayaumin waladatu ummuh. Allahu Akbar, seperti bayi yang baru dilahirkan. Suci bersih, tidak ada dosa. Allahu Akbar. Maka indah sekali orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, terhapus dosanya, seperti seorang yang baru dilahirkan. Man hajja hazal baita walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Barang siapa pergi haji ke Baitullah, dia tidak ada rafah, tidak berkata kotor, tidak berkata keji, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak berbohong, dan termasuk dia laksanakan larangan-larangan selama ihram. Tidak ada cemburu rayu, tidak ada jima misalnya, dan dia tidak berbuat maksiat. Dalam hajinya tidak bercampur dengan dosa. Walam yafsuk, tidak melakukan kemaksiatan. Raja'a kayaumi waladatu ummuh. Maka dia pulang haji seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak ada dosa. Allahu Akbar.
Pak Kiai, bagaimana jika kemudian ada orang yang meniatkan untuk berangkat ke Tanah Suci, entah itu kemudian berhaji ya, kalau berhaji kan masih ada waktu tunggu yang cukup lama, meskipun mungkin bisa dengan haji plus lebih cepat begitu ya, atau bahkan mungkin diganti dengan umroh misalnya, tapi ada niatan-niatan yang lain begitu dari keberangkatan haji ini sendiri, misalnya karena punya kasus hukum begitu, kemudian berangkat ke Tanah Suci, ini bagaimana Pak Kiai? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji itu karena Allah. Apapun ibadah kita, salat, zakat, puasa, sedekah, infak, kebaikan kita itu dasarnya karena Allah. Ingin cari ridhonya Allah. Dan itulah yang membuat amal ibadah seseorang itu diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh karena itulah ibadah haji itu Allah sandingkan dengan lafaz walillah. Karena Allah pergi haji itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa atimul hajja wal umrata lillah. Secara sharih Allah sebutkan karena Allah pergi haji itu. Hal itu menunjukkan bahwa bisa jadi ibadah haji itu banyak godaannya. Bisa jadi ibadah haji itu banyak peluang orang untuk ria, untuk pamer, untuk show dan lain sebagainya. Maka Allah pertegas kembali, teruskan niat seseorang ketika beribadah haji, yang ia cari adalah ridhonya Allah. Kalau ada orang tujuan bukan karena ridha Allah, maka hajinya tidak punya nilai di hadapan Allah. Apalagi na'udzubillah hajinya maaf karena misalnya korupsi misalnya. Dari uang korupsi itu dia melaksanakan ibadah haji. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, nada mudadin minas sama, la labbaik wa la sa'daik, hajjuka ma'zur, zaduka haram. Hajimu tidak mabrur, hajimu berdosa karena bekalmu adalah haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah adalah tayyib, maha suci, Allah tidak menerima kecuali yang suci. Allahu akbar. Ya. Pak Kiai, ada catatan kembali dari Pak Haryanto di Sorong ini terakhir, apakah ada amal yang bisa menyamai haji bagi orang-orang yang tidak mampu tadi? Apakah ada, Pak? Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika seseorang melaksanakan salat subuh berjamaah, apakah itu di musholla atau di masjid, kemudian selepas salat subuh dia tidak meninggalkan tempat itu, dia berzikir, dia berdoa, dia membaca Al-Quran sampai datang suruh. Lalu dia salatul isra, pakai qaf, salatul isra 2 rakaat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamat 3 kali. Sempurna. Allahu akbar. Ya. Jadi bisa dengan demikian begitu ya caranya Pak Kiai ya. Baik. Bisa dengan demikian, tapi jangan kita ada niat hanya itu saja begitu. Ya. Kalau sudah ada kemampuan, ada upaya, ada kemampuan, ada kemauan, ada niat, pasang niat untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci di Makkatul Mukarramah. Ya, dengan cara langsung mendaftar mulai sekarang begitu ya Pak Kiai ya, supaya nanti bisa menunggu. Nah, kalau memang menunggu, kalau memang ada keuangan yang lebih, dia bisa misalnya dengan melalui plus itu lebih cepat secara regulasi yang dilakukan oleh pemerintah ketimbang haji reguler ONH biasa. Walaupun dua-duanya sekarang secara realitas memang waiting list, hanya saja yang plus lebih cepat keberangkatannya dibandingkan dengan yang reguler. Pak Kiai, 1 menit waktu kita tersisa, bagaimana memotivasi semangat itu Pak Kiai supaya kita juga tidak ragu-ragu untuk mendaftar?
Banyaklah untuk menjadi tamunya Allah. Karena haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Dan haji itu adalah merupakan panggilan Allah. Orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang pergi umrah, mereka adalah tamunya Allah. Allahu Akbar. Inda Allah ajabahum. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum wa in sa'aluhu atahum. Orang yang haji, orang yang umrah itu adalah tamunya Allah. Duyufullah, duyufur Rahman. Apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Apabila mereka minta kepada Allah, Allah beri. Dan apabila mereka minta ampun, Allah beri ampun. Indah betul orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umrah. Allah berikan kemuliaan menjadi tamunya Allah, menjadi duyufullah, duyufur Rasul. Dan apabila dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, maka balasan yang terakhir adalah mendapatkan surga Allah. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Haji Arif Rahman Hakim untuk penjelasannya pada pagi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi tamu Allah ya, dan diundang untuk datang ke Tanah Suci. Terima kasih banyak Pak Kiai, semoga doa kita terkabul dan juga terima kasih juga untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.